بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكم؟ sehat semua insya Allah. بخير الحمد لله. بخير. نعم. Setelah kemarin kita berkenalan dengan muannas, masih ingat ya berapa jenis muannas? Ada muannas pertama kita kenal dari Nama kita namanya. dari namanya. Jadi memang namanya khusus untuk muannas. Manas. Aisyah, Fatimah, Talibah, dan yang lain. Kemudian kalau tidak dari zatnya, kita lihat dari tulisannya. Gimana tulisannya? tak marbuto. Diakhiri Tidak dengan tak marbutoh. marbutah. Ya, kalau ustadz laki-laki, kalau perempuan Ustazah. Oke. ada. Ya, pakai tak marbutah. Kemudian talibun, kalau perempuan Batun. talibat, Tolibatun. ya. Dan yang berikutnya, dan yang ketiga adalah pengecualian. Kecualian. Baca kemarin pengecualiannya, contoh-contohnya. Pasangan. Hmm. Hmm. Mata, telinga, Wah, mata itu apa itu mata itu bahasa Arabnya? Uyun. Ain. unun, Hijau. Ainun. ainun, Nah, uyun itu siapa? Ainun muannas, kemudian Udun. udunun. Nah, dun, an- apa lagi? Yadun, yadun, yadun muannas. Nah, itu diantaranya anggota tubuh yang berpasangan, pengecualian. Ada juga benda-benda lain ya, seperti qidrun juga muannas. udrun, darajatun, Darajatun, ayo. Dan itu mudzakkar dan muannas. Ada lagi kalau sebuah kata itu muannas, maka cara menunjuki juga berbeda ya. Ismul isyarahnya berbeda. Apa ismul isyarahnya kalau dekat? hadihi, Hadihi, kalau jauh Til. tilka, tilka. Dan ya, jadi hadza muannasnya hadihi, kalau dzalika muannasnya tilka. Nah, kira-kira itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang lalu? Wadah insyaallah ya. Insyaallah. Nah, yang berikutnya, nah, Bismillahirrahmanirrahim, di dars tamin kita akan bertemu ya, ismul isyarah. Cuman setelahnya itu ada dua kata. Ada dua kata. Biasanya kan dari awal kita nemu ismul isyarah, setelahnya cuma satu kata. Hadza qalamun. Hadza baitun. Hadza ustadzun. Itu kan biasanya. Dan itu minimal kalimat ya, minimal kalimat itu dua kata ya, dan sudah boleh titik ya, udah jelas keterangannya, nggak gantung. Ada kalamun jelas. Ada
mubtada, qalamun, khabar. Kita sudah belajar mubtada khabar? Belum ya? Belum. Belum. Jadi itu minimal sebuah kalimat itu terdiri dari dua kata. Ya. Yang satu mubtada, yang kedua Coba. Coba. khabar. Jadi ada mubtada, ada khabar. Nah, baru titik. Kan gitu. Apa sih mubtada dan khabar itu? Gampangnya mubtada itu adalah awalan. Ya, kata yang di awal, kata yang pertama muncul. Premis. Ya, misalkan di sini contohnya al-baitu. Oke, udah jadi kalimat belum kalau al-baitu doang? Eh, Hmm? Udah sempurna belum kalimatnya? Belum. Belum kan? Al-baitu. Kenapa al-baitu? Nah, ini mubtada doang nih. Ya, cuma lempar kalimat random aja nih. Al-baitu. Loh, kenapa al-baitu? Nah, kalau cuma al-baitu saja tidak sempurna kalimatnya. Dia butuh khobar. Apa khobarnya? Khobar itu keterangan. Ya, gampangnya khobar itu keterangan yang dengannya kalimat menjadi sempurna. Mana khobarnya? Mana keterangannya? Oh, kenapa rumahnya al-baitu kabirun? Al-baitu kabirun. Nah, kalau sudah ada kabirun, tahu kabirun ya? Terus kalau sudah ada kabirun begini, udah sempurna belum katanya? Kalimatnya. Rumah tersebut Tar. besar. Wah, udah boleh titik belum tuh? Al-bait kabir. Udah jelas kan ya? Rumah itu besar. Selesai. Wah, ini udah lengkap sempurnanya. Kalimatnya sudah sempurna. Nah, itulah mubtada dan khabar. Makanya minimal itu bagi jumlah-jumlah ya, bagi kalimat yang diawali dengan isim minimal dia harus ada mubtada dan khobar. Khobar. Jelas di sini sistemnya mubtada dan khobar. Hmm. Sudah bisa mengenali mubtada dan khobar. Contoh lain. Misalkan hadza. Ada. Oh, ini hadza doang. Udah jadi kalimat belum? Belum. Belum. Oh. Tambahkan khobar. Misalkan hadza qalamun. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtada hada. Aywa, hadza Ada mubtada, kemudian qalamun qalamun Khobar. khobar. khabar. Khobar. Ini udah mulai belajar kaidah grammar bahasa Arab nih. Jadi muftada itu selalu yang di depan, kata yang di depan ya Ustaz ya. Defaultnya iya. Default Oh, defaultnya. mubtada Berarti itu selalu nggak selalu ya. Ada pengecualian juga gitu. ada pengecualian. Oke. Tapi itu nanti sih pengecualiannya kalau udah bentuknya Udah agak jago. kompleks ya. Tapi Ya. kalau untuk yang kayak gini-gini, mubtada itu di awal. Selalu Oke. di awal. Nah, hmm, jelas ya. Jadi dia di bab-bab sebelumnya kita selalu nemu ismul isyarah sebagai mubtada. Muftada Kemudian ya. datang setelahnya khabar. Khobar. Hadza Khobar. qalamun, hadza kitabun, hadhihi mudrasatun, hadhihi sayyaratun. Ah, selalu tuh ismul isyarahnya mubtada, kemudian kata yang ditunjukkan jadi khabar. Khobar. Lalu bagaimana di bab yang ini? Di bab yang ini ada yang unik. Ya. Al-baitu kabirun, ya kan? Al-baitu kabirun tadi mubtada dan khabar. Tapi kita pengen nyantolin ismul isyarahnya nih. Kita pengen tambahkan ismul isyarah sehingga menjadi hadzal baitu.
Hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Oh, ini jadi tiga kata nih. Ini sebenarnya belum jadi fokus pembahasan semester satu ya. Cuman di sini kenalan aja bahwa eh, setelah hadza itu bisa begini bentuknya. Ya. Di sini hadzal baitu kabirun. Maknanya jadi gimana? Ini rumah besar. Hmm. Muftabir khobar. Kalau ini rumah besar, itu sebenarnya lebih cocok kita katakan hadza baitun kabirun. Hadza baitun kabirun. Ini Kabir. rumah yang besar. Kita udah belajar naat man'ut ya? Belum? Tuh, Oh, belum. Nah, berarti nanti. eh itu hadza baitun kabirun pembahasannya nanti. Jadi kalau al baitu kabirun, rumah tersebut besar. Kalau hadzal baitu, jadinya rumah ini. Nah, jadi kalau diterjemahkan gitu, Hmm. dibalik. Rumah ini, hadzal baitu, rumah ini, udah ada kabarnya belum tuh? tuh, Belum. Ya, kalau ada hadza, setelahnya al, ah, menerjemahkannya begitu. Rumah ini, hadzal baitu, this house is, nah kan thisnya di depan juga sama kayak hadza ya. This Hmm. house is, loh, kenapa? Belum ada kabarnya, ya kan? Tambahkan, kabir, is huge, kabirun, besar. Nah, di sini baru kok kabar. Jadi dibentukan yang seperti ini, mubtada'nya tetap yang di awal hadza. Kemudian khabarnya adalah kabirun. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan. Terus alba itu di sini apa? Alba itu di sini ini kayak kepanjangannya si mubtada, ngekor dia, ngekor. Ya. Hadzal baitu kabir. Ya. Rumah ini besar. Ya kan si rumahnya ngikut aja dia, ya kan? Dalam bahasa Arab istilahnya badal. Istilahnya badal. ya, Ya, jadi badal ini apa sih? Badal ini ya mudahnya kepanjangannya mubtada lah. Jadi kalau cuma dia doang, belum selesai kalimatnya. Nah, jadi kalau ada kata menggunakan alif lam datangnya setelah ismul isyarah berarti dia badal bukan khabar. Nah, dan kalau dia badal berarti masih membutuhkan khabar. Kita bandingkan. Ya, kalau si baitunnya ini tidak pakai al, hadza baitun. Udah boleh titik belum? belum. Boleh. Boleh. Hadza baitun ini adalah rumah. Boleh titik. Tapi kalau baitunnya kita pakai al, Oh, hadzal baitu, hadzal baitu, udah boleh titik belum? belum. 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 Butuh khabar. Obat. Khobar. Hadzal baitu kenapa? Hadzal baitu kabirun, jamilun, rakhisun, dan yang lain sebagainya. Jelas insya Allah. Insya Allah. Kita belum membebani tadi sebenarnya mubtada badal khabar belum. Ini cuma kenalan aja. Nah, setelah ismul isyarah bisa jadi si bendanya itu al, ya, dan masih membutuhkan khabar. Nah, contoh yang kedua misalkan hadhihi sayyaratun. Ini lebih mudah ya. Mana mubtada dan khabarnya? Hadhihi muftada. Mhm. Sayyaratun khobar. Sayyaratun khabar udah sempurna kalimatnya? Udah. Sempurna. Udah sempurna. Udah titik. Ya. Ya. Tapi gimana ceritanya kalau kita bilang, oh, ini mobil milik pedagang.
Gimana ya biar ditambahin milik pedagang? Kita jadikan khobarnya ini badal. Sayyarahnya kita jadikan ma Pada ma'rifah. Badal. Ya, jadikan badal. Tambahkan apa? Tambahkan alif lam. bulan Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Berubah. Dia kalau diterjemahin jadi mobil ini, ya, mobil ini. Itu kalau setelah ismul isyarah ada al itu jadi begitu. Hadhihi sayyaratu. Oh, kenapa hadhihi sayyaratu? Litajiri. Mana kabarnya? Kabarnya ya jadi litajiri. Litajiri. Jadi kita mengubah yang tadinya khobar menjadi badal. Tinggal ditambahkan alif, alif lam. Nah, ini contoh-contoh saja. Nanti lebih jelas lagi kita temukan di hiwar dan tamrin. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan? Kelas. Baik, kaidah yang kedua adalah al-ismul maqsur. Ada kaidah namanya isim maksur. Maksur. Apa maksur? Pernah dengar alif maksurah? patah. Apa itu alif maksurah? Ada alif mamdudah, ada alif maksurah. Jadi alif maksurah itu alif yang bentuknya bengkok. Tuh alif bengkok itu alif maksurah. Hanya saja alismul maksur, isim maksur adalah gampangnya isim yang diakhiri dengan alif. Alif. Ya, alif apapun itu, ya, mau mamdudah atau maksur. Ya. Eh, jadi kalau dia diakhiri dengan alif, ada kaidah khususnya. Ada kaidah khusus. Gimana itu? Kita tahu bahwa isim itu kemarin bisa marfu', bisa berubah jadi majrur, bisa berubah jadi mansub. Mans, mans. Ya, mansub itu fathah ya. Kitabun atau al-kitabu bisa berubah jadi al-kitabi. Ya, bisa berubah jadi Ya, kitabin. abi. Kemudian qalamun bisa berubah jadi qalamin. Ya, dan yang lain sebagainya. Tapi gimana kasusnya kalau isim tersebut diakhiri dengan alif? Emangnya kenapa kalau alif? Ya, karena alif itu tidak alif itu tidak bisa diberikan harokat. Ya, masalahnya alif itu tidak bisa diberikan harokat. Ya, kalau kolamun gitu kan, mimnya bisa dhamma, fathah, kasroh, bisa marfu', mansub, majrur. Gampang diubahnya. Tapi kalau isim yang diakhiri dengan alif al-mustashfa itu huruf terakhirnya alif, ya kan? Ada harokatnya nggak? Ada. Nggak ada. Alif itu nggak ada harokatnya. Ini apa namanya? Peringatan pertama nih. Alif itu tidak bisa diberikan harokat. Itu alif. Alif itu. Oh ya? Alif nggak bisa diberikan harokat? Nggak bisa. Oh, tapi Ustadz, saya pernah lihat tulisan bentuknya begini. Oh, ini alif dikasih fathah, alif dikasih kasroh, alif dikasih Doma. dhammah. Betul pernah nemu? Iya. Gimana bacanya ini? A, I, U. A, I, U. Ya kan? Oh iya juga ya. Nah, kalau ada alif bisa dikasih harokat seperti ini. Alif apapun ya. Dia bisa dibaca A, I, U
berarti dia bukan alif. Ini bukan alif, tapi ini huruf apa? Ada yang tahu? Ya, wow. Hah? Mana wow ya? Ini huruf Hamzah. Ini Oh, huruf Hamzah. Hamzah. Itu Hamzah. Hamzah dikasih fathah A. Hamzah dikasih kasrah I. Hamzah dikasih I. dhamma Doma. Oh. U. Jadi alif kalau dibaca A, I, U itu huruf Hamzah. Alif tuh nggak bisa dikasih harokat, nggak bisa dibaca. Itu alif. Alif itu tidak dianggap. Wah. Jadi alif itu yang fungsinya hanya untuk memanjangkan saja. Contohnya misalkan ba, bun. Nah, ini baru huruf apa? Baru Alif. huruf alif. Alif. Jadi alif itu hanya untuk memanjangkan saja. Itu alif. Ya. Oh berarti ini salah dong? Ya nggak salah. Nggak salah. Memang kadang-kadang hamzah itu tidak ditulis. Kadang-kadang. Ya, makanya kalau ada alif dibaca a, i, u, udah itu hamzah. Hamzah. Otomatis alif itu cuma memanjangkan. Jelas ya bedanya alif sama hamzah. Ini kita nggak belum bicara sejarah huruf ditulis gitu ya. Karena hamzah itu di antara huruf yang ditemukannya belakangan. Ya. Jadi sebelum hamzah itu ditemukan, ya, hamzah itu kadang ditulis alif, ya, kadang ditulis waw, kadang ditulis ya, ya, kadang. Ya, jadi kadang-kadang begini ditulisnya. Ya. Dan makanya kita temukan di zaman sekarang, kadang nggak ditulis sama sekali. Ya. Misalkan syai'un, zaman dulu nulisnya nggak ditulis sama sekali. Habis itu hamzahnya nggak ditulis. Makanya di zaman sekarang kita temukan turunannya hamzah kadang ditulis di atas alif, kadang ditulis di atas waw, kadang ditulis di atas ya, kadang ditulis di atas garis. Tapi sebelum ditemukan hamzah, ya begitu, nggak ditulis aja hamzahnya gitu. Ya. Dan hamzah yang sekarang yang bentuknya kita tahu yang seperti ini. Ini kenapa bentuknya seperti ini? Karena orang Arab, karena bahasa Arab ini mulai menyebar dan orang non-Arab mulai salah membaca, para ulama berijtihad kayaknya Hamzah perlu dikasih tulisan deh. Akhirnya ditulislah Hamzah seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini kalau dilihat bentuknya mirip huruf apa? Ain. Huruf Ain. Nah, karena huruf yang terdekat suaranya dengan Hamzah adalah huruf Ain. Ain. A, 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 A. Nah, makanya udahlah ambil aja Ainnya kemudian diambil hanya kepalanya. Jadi ekornya nggak diambil. Nah, nah itu ya. Hamzah. Itulah Hamzah. Sejarahnya seperti itu. Jadi A, I, U itu Hamzah sebenarnya. Ya. Makanya di huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah kan ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ya kan? Oh. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ya. Kalau kita ingat di zaman dulu itu, nggak apa kita sejarah dikit ya. Gimana sih huruf hijaiyah? Hmm, Al-huruf al-hijaiyah. Ini kadang-kadang guru ngaji juga salah nih masalahnya. Ini hal-hal yang harus diluruskan. Kadang-kadang kita temukan huruf hijaiyah bentuknya seperti ini. Sebentar. Ada gambarnya, Ustaz? Nggak ada ya? Wah, ada. Oh, Insya Allah bentar lagi. ada. Ada ya? Ada. Huruf hijaiyah. Ini masalahnya orang karena nggak paham sampai diubah itu huruf hijaiyah. Hmm, Gimana? Banyak. Ini udah perubahan semua ini zaman sekarang.
Mana ya yang masih benar? Masih ingat gak dulu waktu belajar huruf hijaiyah masih ada lam alif? Ada. Ya. Iya. Alif, Lam hamzah, alif ha. hamzah ya. Masih ingat kan ya? Udah nggak. Ya. Wassalamu habis itu. Sekarang udah nggak ada deh. Oh, nggak ada sekarang lam alif, hamzah, iya. Coba kita pakai bahasa Indonesia deh. Huruf hijaiyah. Kenapa sih ada lam alif gitu? Eh, ini dapat nih. Itu dari dulu ulama begini. Ini yang beneran ya. Dari dulu ulama susunannya begini. Ya, Ya. alif, ba, ta, tha, jim, ha, khod. Ya, dada, raza, shin, sin, sha, Allah. Qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Ya. 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 Sebenarnya itu ada yang salahnya juga dia ya. Lam, alif, hamzah. Ya, ini oke. Pertanyaan pertama. Sebenarnya zaman dulu ini hamzah nggak ada. Lam, alif, ya. Lam, alif apa? Iya. Ya. Yang benernya ya di zaman ulama. Ini nggak ada nih hamzah. Oke, kita coret. Hamzah ini nggak ada. Di dalam huruf hijaiyah yang kita kenal yang ada lam alif ini. Loh, kenapa ada lam alif? Ini kan udah ada huruf lam. Di sini udah ada alif. Kenapa butuh lam alif? Bertanya-tanya nggak? Hmm. Oh, zaman dulu nggak inget sih. Zaman kecil mah ngapalin aja gitu ya. Ya. Kenapa para ulama menulis lam alif? Ya, karena karena huruf pertama dalam urutan hijaiyah ini bukan huruf alif. Ini huruf hamzah. Fun fact, ya kan? Ini huruf hamzah. Loh iya ini huruf hamzah. Iya, makanya dibaca a, ba, ta, sa, ja, iya kan? Ya. Hmm. Tadi apa kaidahnya? Kalau alif dibaca a berarti dia huruf Bisa. Hamzah. hamzah. Ini tuh hamzah. A, ba, ta, sa, a, itu hamzah itu. Jadi dari dulu lama nulis udah itu a itu hamzah di awal. Hmm. Cuma, wah, berarti ini hamzah. Iya ini hamzah. Oke, berarti hamzah udah ada di sini. Kemudian, oh ada satu huruf lagi dong berarti yang harus ditulis. Yaitu huruf alif. Alif. Kalau ini Alif. hamzah berarti kan alif belum, iya kan? Hmm. Oh ini alif. Gimana cara nulisnya alif? Wah, orang-orang bingung nih. Karena alif ini tidak bisa berdiri sendiri. Hmm. Bisa nggak alif berdiri sendiri? Tidak Nggak bisa kan? Tadi alif alif itu fungsinya apa? Untuk memanjangkan. memanjangkan. Manja. Nah, coba misalkan sama ustadznya disuruh coba bunyikan suara ba, gampang, ba, ta, ta, alif. Gimana kalau alif? A. A Ah. itu Hamzah. Hah? A-nya panjang gitu ya. A gitu kan. Hamzah dan alif, ya kan? Ba, ba dan alif. Alif. Alif Pokoknya dipanjangin gitu kan. Hmm. Intinya kita tahu di situ alif tidak bisa berdiri sendiri. sendiri. Oh, tapi ulama itu nggak mudah ya. Mereka harus penuh dengan pertimbangan. Oh, ini alif nggak bisa berdiri sendiri nih. Oke deh kalau gitu, kita tambahkan huruf di depannya, kan gitu. Tinggal pertanyaannya, huruf apa yang paling cocok untuk menemani alif di sini? Jadi nggak asal milih, dia tanya dulu, huruf apa yang paling cocok untuk menemani alif. Nah, terus mereka mikir-mikir, oh, kayaknya huruf lam. Kenapa huruf lam? Ada yang tahu sebabnya? Pernah dengar istilah lam ta'arif dalam bab tajwid? Lam ta'arif. Pernah dengar nggak? Lam ta'arif. Lam ta'arif itu sebenarnya hal yang sering kita kenal dengan istilah alif lam. Alif lam. Tahu alif lam ya? Baitun jadi Baitun. al Baitu. baitu. Al baitu. Qalamun jadi
Al-qalamu. Al-qalamu. Jadi sebenarnya alif lam itu istilah lainnya adalah lam ta'rif. Lam yang mengubah suatu isim jadi ma'rifah. Wujud. Lam yang mengubah sebuah isim jadi ma'rifah. Jadi sebenarnya pemain intinya itu lam. Yang ngubah dari ma'rifah, yang dari mengubah dari nakirah ke ma'rifah itu lam ta'rif. Al-qalamu, al-kitabu, al-babu. Itu lam tuh, tokoh utamanya. Cuman lamnya nggak bisa berdiri sendiri, dibantu sama siapa? Sama Alif. alif. Secara tulisan ya, walaupun itu hamzah tadi yang kita bilang. Nah, di situ lam dibantu sama alif. Berarti di sini alif ketika butuh bantuan, siapa yang paling berhak untuk membantu alif? Lam. Huruf lam. Makanya para ulama nulis di situ lam alif. La. Nah, jadi berikan contoh suara alif. La. Pakai huruf lam. Kemudian panjang sehingga alifnya terbaca. Jadi itu sejarahnya dalam alif Hmm. di apa namanya urutan hijaiyah. Nah, jadi semua huruf sekarang udah ada. Hamzah di awal, alif di lam alif. Cuma karena orang kurang paham, guru-guru, guru ngaji, guru sekolah kurang mengerti, akhirnya loh, ini alif, ini lam alif. Oh, akhirnya ditambahin lagi huruf apa? Huruf hamzah. Hamzah. Karena dia mengira yang di depan ini alif, yang di sini lam alif tanpa fungsi, ya kan? Ya. Padahal di sini itu hamzah, di sini itu alif. Ya selesai semua udah ada hamzah, ada alif, ada nggak perlu ditambahkan lagi hamzah. Hmm. Ini di antara kesalahan. Ya, ditambahin hamzah lagi. Kesalahan yang kedua, di zaman sekarang banyak yang mengira, wah ini lam alif udah nggak dibutuhkan lagi. Ini huruf apa sih ditambah-tambahin lam dan alif gitu kan? Akhirnya dihilangkan juga. Ya, sebagaimana yang kita temukan di beberapa poster tadi. Nah ini udah nggak ada lam alifnya kan? Ya, itulah beberapa hal yang harus diluruskan. Jelas ya? Mhm. Ini hijaiyah. Dan fun fact yang kedua. Fun fact yang kedua. Huruf Arab itu, huruf Arab itu, nggak apa kita selingan ya. Ini menarik juga sebenarnya. Urutan ya, huruf Arab itu tidak selalu seperti ini. Urutan huruf Arab itu tidak selalu seperti ini. Jadi tata cara pengurutan huruf Arab itu ada dua. Ada urutan huruf hijaiyah, ada urutan huruf abjadiyah. Huruf Abjadiyah. abjadiyah. Familiar ya? Apa abjadiyah? Abjad, huruf abjad. Kita kan tahu huruf abjad. Tapi orang Arab bahkan dulu lebih mengenal huruf abjadiyah dibanding huruf hijaiyah. Bisa begitu? Wah, mana huruf abjadiyah? Abjad, hawaz, khutti, kalamun. Jadi orang Arab itu dulu mengurutkan huruf-huruf itu begini. Ya. Jadi urutannya itu Cek. ABCD. alif, ba, jim. Ya. Abjad, hawaz. Abjad. أبجد هوز حطي كلم سعفص رش. Jadi urutannya bukan abatas tapi abjad hawaz. Ini Abjad. namanya urutan abjadiyah. Dan mirip dengan alfabet sih di dalam beberapa sisi ya. Abjad ini kan kayak A, B, C, D gitu kan. Ya. Kemudian kalamun ini kayak K, L, M, N. Jadi kayak Oh, erat banget dengan urutan alfabet atau abjad yang kita kenal sekarang. Ya adalah kemiripannya. Dan orang Arab dulu lebih mengenal ini. Abjad. Ya.
Kemudian datang seorang alim mengumpulkan huruf ini ditata ulang sesuai dengan bentuk tulisannya, sesuai dengan bentuk tulisannya. Ya. Kita tahu di dalam huruf tadi ada beberapa yang bentuknya mirip-mirip kan? Ba, ta, dan tha ini kan satu satu pola. Jim, ha, dan kha ini kan satu pola. Wow. Dal, zal, ra, zai mirip. Sin, shin. Ya, jadi ini yang tiga huruf, ya, tiga kemiripan. Terus yang dua-dua, ya, da dan zal, ra dan zai, sin dan shin, sa dan ta. Bahkan dulu sa, dad, ta dan dha itu satu tulisan. Hmm. Yang satu dikasih tiang, yang satu dikasih ekor. Kemudian ain, ghain, fa dan qaf mirip. Sisanya ini yang nggak ada kemiripan. Kaf, lam, mim ini yang sendiri-sendiri. Ya. Jadi hijaiyah ini urutan berdasarkan kemiripan tulisannya. Ya. Kenapa begitu? Karena bahkan zaman dulu ba, ta, dan tha itu belum ada titiknya. Dulu titik belum ditemukan. Ya, jadi ba, ta, dan tha tulisannya sama. Hmm. Jim, ha, dan kha tulisannya juga juga sama. Yang membedakan hanya titik kan, tapi dulu belum ada titiknya. Ya, makanya urutannya huruf hijaiyah. Nah, ini ada urutan huruf hijaiyah, ada urutan huruf abjadiyah. Dan dua-duanya masih dipakai zaman sekarang. Dua-duanya masih dipakai. Ya. Bahkan dalam tulisan-tulisan akademis yang resmi, seringkali untuk menentukan poin A, B, C, D, kita pakai urutannya abjadiyah. Jadi A, Ba, Jim, Dal, Abjad, Hawaz, Hutti, Kalamun. Itu saya hafalin. Karena urutannya dipakai dalam penulisan ilmiah. Ya, kayak lagi mau nulis reference. Ya, misalkan mau nulis apa namanya? Referensi ya. Kan itu ditulis diurut kan? Nama penulisnya. Nah, itu urutannya urutan abjadiyah. Ya, bukan abata, abatasa, bukan. Nah, itu fun fact kedua dalam huruf-huruf ini. Sebenarnya kalau mau dibahas ya lebih detail lagi sejarahnya, ditemukannya huruf ini, huruf itu, bagaimana menarik sih dan ada kitabnya. Mungkin itu untuk silingan-silingan berikutnya nanti insya Allah ta'ala. Nah, tahap kembali lagi. Al-ismul maksur. Jadi apa tadi isim maksur? Alif. Isim yang diakhiri dengan isim yang diakhiri Alif. dengan alif. Nah, cuma tadi masalahnya alif itu tidak bisa dikasih harokat. Harokat. Jadi gimana di isim maksur? Karena dia diakhiri dengan alif dan alif sudah tidak bisa diganggu gugat, ya sudah dibiarkan saja. Marfu' dan majrurnya sama. Jadi nggak ada perubahan secara tulisan maupun secara ucapan. Misalkan al-mustashfa. Apa maknanya mustashfa? Sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Sebenarnya mustashfa diambil dari kata syifa. Syifa itu artinya sembuh. Sembuh. Berarti rumah Sembuh. Sembuh. rumah sembuh. Iya kan Ya. biar sembuh kan. Rumah sakit biar sakit. Iya, Nah, betul. diakhiri dengan alif. Oh, kalau diakhiri dengan alif berarti terakhirnya udah nggak bisa diganggu. Makanya kalau kita bilang al-mustashfa, oh kasih huruf jar. Jadi gimana, Fil? Terus terus. Fil Tashfa. mustashfa. Ada perubahan tidak? Ya. Enggak. Ya. Kalau al-baitu jadi fil baiti. Tapi kalau al-mustashfa jadi fil mustashfa. Sama aja. Nggak usah dipaksain jadi fil mustashfi gitu. Nggak usah. Ya. Bisa juga nama negara misalkan Amerika. Ya. Di Amerika. Gimana bilangnya? Di Fi, Amerika. fi Amerika. Ya. Nggak usah Iya. dibilang fi Ameriki. Min Ameriki. Nggak usah. Karena dia diakhiri alif. Ya. Misalkan min aina ant? Saya dari Indonesia. Bilangnya gimana? Ini Minang. Indonesia.
Min Ada min Indonesia. Indonesia. Udah Indonesia. Ya, nggak usah mentang-mentang udah belajar huruf jar, kemudian jadi min Indonesia. Nggak usah. Hmm. Nah, karena diakhiri dengan alif ya memang begitu kodratnya. Nggak ada harokatnya. Jelas insya Allah isim maksur. Gampang ya. Bentar, kalau yang di Al-Mustasfa itu alifnya itu berarti yang diakhiri dengan alif itu maksudnya yang bentuk ya itu. Mm-mm. Yang alif Oh, bengkoknya ini. alif bengkok itu namanya. Oh, itu yang alif bengkok. Alif bengkok. Istilahnya alif maksurah. Alif. Hmm. Itu alif. Walaupun bentuknya kayak ya, itu alif. Ya, tanpa titik. Ya, tanpa titik. Nah. Oh. Mhm. Ada lagi? Kelas? Oh, ya. Nanti kita lihat ya beberapa contoh lagi penggunaannya si alif. Kemudian ada lagi amama dan khalfa. Ma makna amama dan khalfa? Hmm? Amama fil amam, fil amam. Hmm? Amam itu Pan di depan. di Terus depan. kalau khalfa Belakang. di belakang. Ya, Nah, jadi amama di depan, khalfa di belakang. Itu dari segi mana? Tapi dari segi kaidah, dari segi kaidah, gimana kalau segi kaidahnya? Amama dan khalfa setelahnya menjadi majrur. Setelahnya menjadi majrur. Ya. Jadi al baitu di depan rumah jadi amamal baiti. Amamal baiti. Nah, kemudian di belakang sekolah gimana bilangnya? madrasat, Khalfal madrasat. khalfal madrasati. Al baitu khalfal madrasati. Nah, Jadi khususon nih amama sama kholfa. Jadi setiap hmm. kata itu majrur, Nah, setiap yang datang setelah amama dan khalfa majrur. menjadi majrur. Nah, mhm. Sama, baik, baik. Nah, ini contoh penggunaan tadi si apa namanya badal ya. Silakan mungkin dibaca secara bergantian. Agus, boleh yang pertama? Hadar rojulu Mhm. tajiri. Tajirun, Nah, tajirun wadalikal rojulu tobibun. tabibun. Nah, jadi khabar tajirun dan tabibun. Nah, maknanya wadih insyaallah. Wadih ya. Dan Pria ini pria ini pedagang, pengusaha Dagang. dagang dan Sedangkan dan pria itu ya, hobi dokter. Ya. pria itu yang dokter. itu Tabib. Nah, dokter. fadal ya. Oh, ini Syekh Alam masih di alam lain nih. Pasti Dunia maya ya. Masya Allah. Teladan memang. Fadal, Syekh Fajar. Ismut tajiri. Apa nih? Hmm, ah, Ismu tajri. Muhammadun. Muhammadun Gimana tuh bacanya?
Muhammad itu kalau tidak ada wawunya. Mahmud Oh, itu. Mahmudun. Mahmud ya. Nah, ismu Mah- tajiri Mahmudun Mahmudun wa ismul tabibun wasmut tabibi was wasmut tabibi eh, Sa'idun Sa'idun. Nah, Sa'idun. ahsan. Sa'idun. Mhm. Jelas insyaallah ya. Itu ismu tajiri nama sang sang pedagang. Mud. Hmm. Nama saya. Hmm. Mud. Mahmud dan nama Mahmud pedagang ya. Ya. Wa ismu yang dokter itu dan nama Said gitu ya. dokternya adalah Said. Sa'id. Nah, baik. Kemudian, fadlal ya Syekh Muhammad. Hadzal baitu lit lil tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Dan wadah maknanya insyaallah ya. Nah, kalau ada yang kurang paham ditanyakan saja. Kemudian Syekh Ridha. Baitut tajiri amama masjidi wa baitut tayyibi Wabaitut khalf tabibi. wa baitut tabibi khalfa madrasati. Khalfal madrasah. Nah, aina, misalkan ditanya, aina baitut tajiri? Baitut tajiri Tajiri amama amamal madrasati. Nah, baitut tajiri amamal, amamal, amamal masjidi Masjidi, masjidi. amam jadi masjidi. Nah, kalau ditanya aina baitut tabibi baru baitut tabibi bayata Terus khalfal khalfal madrasat. madrasati. Nah, baik. Fadal ya Syekh Agus. Liman hadihi. Liman hadihis sayaratu. Waliman tilka. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Siapa yang ini sama itu? Nah, Syekh Fajar. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri wa tilka tajiri. Al-Khalid Tajiri. Nah, kemudian Syekh Muhammad. Hadi hadis sayarati Hadhihi minal sayyaratu. hadis sayaratu minal yabani Aywa, minal Yabani. watilka minal Amerika Ada alnya. watil watilka Min kamin Amerika. watilka Mhm. min Amerika Watilka min min Amerika Amerika. Nah, Amerika. watilka min Amerika. Ahsant. Masya Allah, barakallahu fi. Jelas insya Allah ya. Insya Jadi siapa yang mobil Toyota? Hadhihi Nah, sayyaratu yabani buat Mobilnya siapa? Toyota. Tajir apa Ya, Tabib? Tobib. tajir. Nah, yang Toyota Tabib, ya kan? Hadhihi sayyaratu lit Tabib. Hadhihi minal Yaban. Terus yang Jawaban. mobilnya Chevy siapa? Chevrolet? Tajir. Tajir. Ya. Jadi nyambung, nyambung sama sebelumnya. Nah, ini hewarnya. Kemudian ini mungkin tamrin pertama ya, mungkin tamrin pertama saja untuk malam ini. Nanti tamrin-tamrin yang berikutnya kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Jadi silakan jawab pertanyaan di tamrin di bawah ini sesuai dengan yang kita baca tadi.
sesuai dengan yang kita baca tadi. Sesuai dengan cerita. Ini sambil buka kitabnya ya. Ada kitabnya masing-masing PDF? Ya. Baik, kita coba baca jawab bersama-sama dulu. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajul? Ada Ayo. tajiri, Hadzal tajiri, rajulu ada rojul tajirun, tajirun. Ayo. wadalika rojul tabibun. Wa dzalika rajulu tabibun. Ahsant. ما اسم التاجر يا شيخ فاجر؟ Masmud tajiri, Masmud tajiri. مهم. Eh, Si Mahmud dah. اسم iya, التاجر Ismut tajiri Mahmud. اسم التاجر محمود. أحسنت. Mahmud. ما اسم الطبيب يا شيخ محمد؟ Ismu Tabibi Said. اسم Said. الطبيب سعيد. نعم. Sa'id. أحسنت. Nih kalau tulisannya begini, nah, tadi Mahmud begitu ya. Kalau seperti ini, apa bacanya? Muhammad, Muhammad. Muhammad. Kalau begini, Mahmud, Mahmud. Mahmud. Kalau begini, Ahmad, Hamid. 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 Kalau begini, Ahmad, Hamid. Hamad. Ya, nah, itu tentang Muhammad. Kemudian Sa'id, kalau tulisannya seperti ini, Sa'ad, Sa'ad. Kalau begini, Sa'id, Sa'id. Said, Sa'id. Kalau begini, Mas'ud, Mas'ud, Mas'ud. Mas'ud. Kalau begini, Sa'ud, Sa'u. oh Sa'ad, ya Sa'id. ya, yang ini dulu ya. Sa'ad. Yang ini dulu. Ini Sa'ud, Su'ud. Saudi, Su'ud atau Sa'ud. Sa'ud. Saud, Sa'ud. Hmm. Satu lagi begini. Apa apa itu? bacanya? Sa'id. Yang terakhir ini nama perempuan. Hmm, Sa'ad, Bacanya adalah Su'ad. Su'ad. Su'ad, Su'adu. Su'adu. Su'ad. Jadi Su'ad itu nama perempuan. Jangan kaget ya. Nama perempuan di sini Iman itu perempuan. Iqbal, Ilham, Amal, Afnan itu nama perempuan semua. Nah, jangan jangan kaget. Nah, طيب طيب خلاص. من أين سيارة الطبيب يا أستاذ رضا؟ eh, min Yapani, سيارة الطبيب من Habib, اليابان. ya, أحسنت. من أين سيارة التاجر يا شيخ أغوش؟ Sayyaratu min tajiri min Amerika. سيارة التاجر من أمريكا. Kok min Amerika bukan Ameriki? Kan ada minnya itu Am- harfu jar. Amerika. Alif, Alif, Ada Naam. alif. Karena diakhiri dengan Alif. alif. Sahih. Nggak usah dipaksa ya. Nah, kemudian sisanya jama'atan. Aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri. Amama Masjidi, Amam masjidi. Baitut tajiri Baitut tajama. أمام المسجد وأين بيت الطبيب؟ Alfa madrasati. Golfah Golfa madrasati. Madrasah, بيت Wa الطبيب madrasati. خلف Madras, خلف Madrasati. المدرسة. نعم. Golfa, واضح إن شاء الله. تمام. Baik, ini mungkin sisanya nanti kita lanjutkan pekan depan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ini Pak, penasaran kalau kenapa di bahasa Arab itu ada panjang pendek? Itu Mhm. memang ada makna dan jadi berubah arti juga gitu. Ada Oh panjang iya, harus jadi berubah arti.
Ya, Yang pertama, secara arti beda panjang pendek aja bisa bahaya ya. Misalkan la tadhhab dengan la tadhhab. Kalau la panjang itu jangan. Tapi kalau la-nya pendek jadi malah penekanan, jadi harus. La tadhhab, jangan pergi. La tadhhab, engkau benar-benar pergi. Beda panjang pendek doang itu. Makanya dalam sholat, dalam azan, iqamah, kadang-kadang salah panjang pendek aja sholatnya bisa nggak sah. Bisa begitu? Iya. Allahu Akbar, apa artinya? Maha Agung. Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apa artinya? Jadi pertanyaan, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Besar. Itu jadi pertanyaan, gitu. Jadi pertama dia detail, salah panjang pendek artinya bisa beda jauh. Yang kedua, kenapa sih dibikin acara panjang pendek segala? Kalau bagi saya sendiri itu justru membantu kita dalam intonasi. Kita tahu orang-orang asing ya, orang bule yang belajar bahasa Indonesia, intonasinya nggak pas, walaupun ngomongnya bener, kita juga nggak paham. Ya. Tapi dengan adanya panjang pendek dalam bahasa Arab itu membantu kita dalam intonasi. Ya, makanya ketika kita baca pendek yang harusnya panjang atau sebaliknya, orang Arab itu akan bingung mendengarnya, sama ketika kita bingung boleh ngomong apa karena salah intonasi. Jadi bagi saya itu justru membantu kita untuk cepat catch up ya, cepat mengikuti dengan intonasi yang ditutur oleh eh, apa namanya orang Arabnya langsung. Sambil dibantu tentunya saya sering mendengar, sering bercakap, itu membantu untuk membuat intonasi kita pas. Nah, ya kayak kitab, ya sejarah, itu intonasinya pas gitu dapat. Nah, baik. Sudah? Ada lagi? Berarti kalau untuk percakapan sepertinya tidak ada yang memakai. Kalau dalam Quran kan ada yang panjang sampai 6 harokat kayak Oh gitu. iya, itu khusus Quran. Nah, Jadi ada beberapa hukum tajwid yang memang khusus Al-Quran. Memang Al-Quran ini kitab suci yang ada kekhususannya. Di antaranya hukum-hukum dan cara membacanya. Ya tapi nggak ada yang mat wajib gitu ya. Sayyarah nggak ada. Ja'a Muhammad nggak usah. Cukup yang tobi'i aja. Makanya kan mat tobi'i istilahnya karena tobi'i itu normal. Nah, jadi kalau mat tobi'i ada dan dipakai. Ya. Tapi yang lain-lain 6 harokat, 5 harokat nggak ada. Sama juga kayak ikhfa, apa namanya, samar-samar yang ditahan, ya gunnah. Itu juga khusus di Al-Quran. Nggak usah, indaka qalamun, nggak usah. Ya. Nah, Nggak, itu nggak selesai itu. pakai ikhfa tuh. Nah, ada lagi? Baik. Sudah. Kalau begitu kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.